Pertama-tama saya adalah korban kriminalisasi Undang-Undang ITE Indonesia. 1 tahun saya menerima 2 kali hukuman. Prof punya program satu keluarga miskin, 1 sarjana. Tapi cemana kita menjadi sarjana yang kaya kalau kita semua pun boncos ketipu sama pinjol, Prof. Saat ini saya belum memutuskan memilih siapa. Jadi semoga jawaban Prof hari ini meyakinkan saya atau orang-orang yang belum memutuskan. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Tabak, Prof. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Tabak Prof, Tabrak Prof, tabrak Prof. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Tabrak, Prof. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Tabak, Prof. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Tabrak Prof. Tabak, Prof. Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Jalan-jalan Tabrak, ke Kota Prof. Medan. Jangan lupa makan duren. Cakep. Sudah datang nih teman-teman, Prof Mahfud MD yang berani dan paten. Si pemburu tak terkendali, pembawa suara rakyat. Cakep. Tabak, Prof. Tabrak. Oke, ini unik nih, Oke, nyesuaiin dulu. Halo, Prof. Halo, Prof. Horas, Prof. Horas, Prof. Horas. Horas. Halo, kawan. Ayo, siapa yang mau nabrak? Ini, Prof, sebelum ditabrak nih aku agak bingung. Karena biasanya banyak nih orang yang udah tahu nih banyak pertanyaan yang bakal ditanyakan sama dia. Tapi ini malah datangin orang yang mau nabrak, Prof. Iya. Ini luar biasa banget. Unik Prof. ini, unik. Luar biasa. Unik. Ini spesialnya Prof ya. Gimana nih, Prof, tanggapannya, Prof? Pertanyaannya apa tadi? Ayo, silakan. Tenang kawan-kawan, Ya. satu-satu kawan-kawan. Sabar ya. Tenang, kawan-kawan, Ini nggak ya. sabar semua mau nabrak nih. Ini kayaknya saudara-saudari dari Medan udah nggak sabar mau nabrak Prof nih. banget ini. Nggak Betul sabar sekali, banget. Prof. Baru kali Ayo. ini ada orang nggak sabar mau nabrak. Nah, Gimana padahal tuh orang ceritanya? menghindari ditabrak. Ini mau ditabrak, nggak sabar banget. Ya, Ya, jadi mungkin aku juga pertama mungkin dari aku nih Prof. Dari tadi Prof, aku dapat info-info nih. Kulihat juga di media sosialnya Prof. Ya. Prof dari tadi kayak bahasanya tuh safari rumah ibadah nih. Dari gereja-gereja dan kabarnya besok juga bakal ke pesantren-pesantren ya aku dengar Ya. infonya. Nah, itu Prof kan simbolnya menyimbolkan sesuatu gitu Prof. Itu sebenarnya apa yang pengen Prof sampaikan? Prof kasih pesan apa dari perjalanan itu Prof? Perjalanan yang kita bilang singkatlah di Medan ini, Prof manfaatkan untuk berkeliling rumah-rumah ibadah tuh kira-kira apa Prof? Ya, begini, untuk menyampaikan pesan ideologis sebenarnya bahwa semua pemeluk agama itu harus mempunyai sikap keagamaan dan keindonesiaan. Bahwa orang beragama Islam misalnya harus tahu bahwa dirinya adalah orang Indonesia juga. Sehingga tidak boleh karena beragama Islam lalu kiblat politiknya ke Timur Tengah. Saya bicara ke Indonesia. Betul Prof. Tepuk tangan kawan-kawan. Itu sama dengan Katolik, Kristen misalnya, Hindu. Kehinduan itu diletakkan ke dalam keindonesiaan. Politiknya juga tidak boleh ke India karena Hindu. Katolik ya keindonesiaan dan kekatolikan itu bersatu sehingga politiknya ya dia tetap Katolik tetapi politiknya adalah Indonesia. Nah, begitu yang saya ingin sampaikan karena sebenarnya perbedaan beragama itu ciptaan Tuhan. Saya sebagai orang Islam hafal betul ayat di dalam Al-Quran begini bunyinya. Yang ini saya cocokkan dengan agama-agama lain sama maksudnya.
Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau Tuhan itu mau, seluruh manusia ini beragama yang sama. Tetapi sengaja Tuhan menciptakan orang agamanya berbeda-beda juga. Untuk apa? Untuk berlomba-lomba berbuat baik dan bekerja sama di dalam keberbedaan itu. Luar biasa, Nah, tepuk itu. tangan kawan-kawan. Luar biasa. Bukan untuk bermusuhan. Maka Betul, saya betul. biasa sejak dulu keluar masuk gereja, keluar masuk pesantren, keluar masuk pura, keluar masuk kelenteng, saya sudah biasa. Biasa. Luar biasa Prof. Tepuk tangan Iya. sekali lagi teman-teman. Ya. Tapi nih kupotong nih Prof. Bung Berry nih kayaknya memang udah antusias banget nih pengen nabrak Prof. Tapi Ya. kalau misalnya kita nih di Medan nih kan, kita ada di warkop gitu istilah warung kopi. Ini kayaknya gak afdol kalau gak minum gitu kan. Gak minum, gak Minum. Kayaknya Eta ada mau nawarin sesuatu katanya. Ini namanya ya. Seulawah Kopi. Sulawah kopi. Nah, sulawah kopi itu kalau pengertian saya yang terbatas, sulawah itu bahasa Aceh. Iya. Betul Prof, betul. Nah, kopi Aceh. Nah, Aceh memang terkenal kopinya, tapi dengan nama sulawah itu mempunyai dua makna sekaligus. Dari sudut keagamaan, sulawah itu berasal dari kata solawat. Sulawah itu dalam bahasa Aceh itu solawat dalam bahasa Arab. Doa kepada Nabi, doa untuk keselamatan dan doa untuk kedamaian. Dulu nama Sulawah ini diberikan oleh rakyat Aceh kepada pemerintah Republik sebagai pesawat yang pertama. Jadi karena Aceh itu mempunyai kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia masih miskin, lalu yang memberikan pesawat itu adalah orang Aceh dan diberi nama pesawat Sulawah. Kata orang Aceh, kami berikan ke Indonesia ini pesawat ini untuk perjuangan, namanya solawat sebenarnya. Maka senang juga saya bisa minum ke kopi Sulawah namanya ya. Iya. Luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangannya dong untuk Ini Prof Mahfud. ini sekaligus ensiklopedi berjalan ini sepertinya. Ensiklopedia berjalan. Baru berapa menit udah berapa pengetahuan dari tadi diberi Prof ini. Luar biasa ya Bang Berry Saya ya. jadi flashback Prof, ini kayak saya bimbingan sama dosen saya dulu. Iya. Karena kebetulan bertemu profesor juga kan, profesor hukum. Oke, mungkin Ayo. dari Eta kali ya. Siapa yang mau nabrak lagi? Ayo. Oke Prof, sebelum kawan-kawan mau menabrak Prof nih ya, mungkin dari tadi di jalan udah capek Prof. Jadi saya pengen nawarin makanan dan minuman favoritnya di kota Medan ini Prof. Sudah disediakan ada kopi Seulawa nih Prof. Iya. Boleh dicoba nih Prof. Khas Medan, khas Khas Sumatera Medan. Utara. Makasih kopi Sulawah. Kopi. Yang lainnya jangan lupa ngopi juga ya. Satu aja atau semua nih? Oh, satu aja ya. Semuanya. Ya untuk kamu satu. Oh, iya, iya. Saya satu juga Prof. Siap, Oke. siap, Prof. Kalau saya Ini Prof mau langsung mencicipi sedapnya Iya dong. kopi Seulawa. iya dong. Waduh. Kira-kira udah kopi keberapa Prof hari ini Prof? Yang Udah sudah kopi diminum di keberapa Medan. ini Prof? Kalau hari ini mungkin yang ketiga. Ketiga, waduh. Waduh, ketiga. Saking banyaknya pasti yang dipikirin tuh. Yang tadi. Ayo teruskan. Oke, Prof. Tadi saya lihat di sebelah kanan saya, Prof. Prof ini sepertinya bawa keluarga jauh-jauh dari Madura ya, Prof. Soalnya di sebelah kanan sana ada saudara-saudari Ya, tuh ada yang kita pakaian dari Madura Madura nih, tuh. Prof. Ya, Halo kawan-kawan, Bapak Ibu. tepuk tangan. Tepuk dong. Ternyata di Medan banyak orang Madura ya. Betul. Bagus. Solid ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Ini jauh-jauh nih Prof dari Madura nih Jauh-jauh kayaknya. dari Madura ya. Ayo silakan lagi. Ayo. Baik, kawan-kawan sekalian, sudah siap tabrak Prof Mahfud? Sudah siap. Siap. Jember, ini dari Jember. Ini sama Jember. Oh, cuma satu. Oh iya. Beli ke Ini Madura. ceritanya reunian ya Prof ya. Yuk. Sudah. Menang, Kak. Bagus. Sudah duduk aja. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Boleh kembali ke tempat ya. Ayo. Cukup. Nanti lagi Bapak Ibu. Thank you. Cek.
Oke, kira-kira sekali lagi nih kutanya kawan-kawan, saudara-saudari udah siap tabrak Prof belum? Udah siap belum? Iya. Sekali teriakannya tabrak Prof. Tabrak! Oke. Tolong tunjuk tangan dong yang mau tabrak Prof. Kayaknya nih Kak Eta mungkin dari yang muda dulu nih. Betul Bang Berry. Atau Prof ada mau pilih-pilih sesuatu yang mau tanya? Ya. Terserah. Prof, Terserah tunjuk nih mau orangnya tunjuk. Terserah. Mau yang Oke. mana aja? Yang Kamu mana aja yang aja. Pertanyaan gimana juga bakal diajar pokoknya lah ya. Betul. Bang Rio, izin saya mau berdiri mau lihat antusiasme teman-teman semua di sini Coba ya. lihat mukanya, mimiknya yang Oh, iya. paling semangat, yang paling paling semangat yang mana bahagia yang paling hari ini semangat nih? siapa ya? Yang paling semangat. Yang paling semangat. Kayaknya Jadi kamu yang nunjuk, kamu yang bertanggung jawab kalau yang tidak ditunjuk marah ya. Oke. aduh Bang Berry, Bang Rio, saya bingung ini banyak sekali. Mungkin dari Bang Rio deh coba. layani dulu, layani di paling dekat. Ya, Layan di depan, oke. Layani dulu, layani. Boleh Oke, dari sini dulu kali ya. Sebentar, kita punya aturannya Bang Rio. Kita harus dudukkan di Oh iya kursi betul, panas. ini kursi panas nih. Kursi panas sudah kita Kursi sediakan. panas. Sudah Silakan siap yang masuk mau kursi tanya, panas belum? Maju Ya, ke depan. silakan. Silakan Bang. Silakan, Lay. Silakan abang nih dulu. Iya. Jadi Ini Lay, kayaknya jauh-jauh nih. Iya, betul ya Gak Bang. tahu jauhnya dari mana. Mau tanya apa Soleh? Soleh namanya ya? Sebutkan nama dan dari mana apa pertanyaannya ya. Ya, Soleh. izinkan saya bertanya Prof. Saya Ntar Rizky. dulu, nanti yang pertanyaannya terbagus, ini jaket bomber satu. Oh, dapat merchandise langsung dari Prof Mahfud MD. Prof kalau gitu saya tadi Prof, tanya saya aja juga mau kalau gitu. dong Prof. Boleh kamu juga tanya, tapi belum tentu terbagus kan pertanyaannya. Oke, lanjutkan Bung Rizky. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Indra Ramadan. Rizky Ramadan Prof. Ya, pertanyaan saya ada dua Prof. Terkait misi dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Terutama dalam misi percepatan supremasi hukum. Nah, sebagaimana kita tahu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada kadangkala eksekutif dan legislatif berbeda pandangannya. Dapat kita lihat contoh nyatanya dari beberapa bulan silam saat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset, di mana Prof Mahfud mendorong undang-undang itu untuk disahkan, akan tetapi ironisnya partai pendukung atau penyokong Prof Mahfud sendiri berbeda pendapat, yakni salah satunya PDI Perjuangan. Nah, bagaimana solusi Prof, solusi konkret nantinya untuk mengatasi permasalahan hukum ini? Dan yang kedua Prof, terkait kebijakan hukum juga. Sebagaimana kita tahu paslon nomor 3 salah satu paslon yang mendukung keberlanjutan dari proyek IKN. Nah, bagaimana pandangan Prof terkait rancangan undang-undang IKN, di mana spesifiknya pada pasal 9 ayat 1 yang mana kepala otorita IKN dituliskan ditunjuk oleh presiden. Bukankah hal ini bertentangan dengan misi dari Prof Mahfud dan Pak Ganjar sendiri yang mana akan mempercepat penegakan demokrasi substantif, kurang lebih begitu Prof. Terima kasih. Luar biasa, tepuk Ya, gimana, tangannya Bang? untuk Bang Rizky. Ini Boleh duduk kayaknya kembali. riset dulu nih sebelum nanya Ya, nih. di-riset dulu, Bang Rizky Di-riset nih. dulu semalaman Ini nih namanya kayaknya nih. anak muda berintelektual ya Bang Rio. Jadi meriset terlebih dahulu. Jawab Boleh ya. dijawab Prof. Saya jelaskan dulu. Undang-undang perampasan aset itu apa? Undang-undang yang akan memberi wewenang kepada penegak hukum untuk merampas aset-aset yang diduga atau ada kaitan dengan tindak pidana korupsi, tapi diselesaikan dulu perampasan asetnya secara perdata, dirampas, ambil. Tidak usah nunggu putusan pengadilan. Karena banyak pidana sedang berjalan, asetnya dialihkan, perkaranya berjalan panjang, asetnya dialihkan. Jadi ambil dulu, ini ada dugaan pidana, ambil gitu. Nah, ini penting bagi pemberantasan korupsi. Pemerintah sudah ngajukan ini sampai ke DPR sekarang ya, sampai DPR. Tapi DPR belum membahas juga, padahal dulu DPR kan yang nantang-nantang kita. Ayo kalau pemerintah mau, sekarang ajukan, kami segera sahkan. Sesudah kami ajukan sampai sekarang belum juga. Bahwa kemudian dinilai ada perbedaan antara pemerintah dengan DPR, itu konsekuensi saja, masyarakat boleh menilai begitu.
Tetapi menurut hukum tata negaranya kalau DPR tidak membahas kan tidak disahkan juga. Gitu. Tidak akan disahkan juga. Oleh sebab itu ya nunggu DPR saja kita. Nah, nanti kalau ini tidak juga dibahas-bahas, ya kita cari jalan lain lah. Kan bisa saja dengan cara-cara lain itu nanti kita lakukan. Tetapi ini penting undang-undang ini karena sebenarnya sudah disetujui oleh semua sebenarnya sebelumnya, baik oleh pemerintah maupun oleh semua parpol. Nah, tiba-tiba sekarang kita belum diberi kabar apa-apa, kita ngajukan itu sudah bulan Mei. Nanti saudara nilai sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah di DPR. Gini loh, kalau DPR tidak membahas, lalu kita bertindak lebih jauh misalnya mengeluarkan perpu bisa saja, keluarkan aja perpu gitu. Nanti kalau DPR menolak sudah perpu ya udah. Tetapi itu tidak sehat. Terlalu sering mengeluarkan perpu itu tidak sehat karena bisa saja suatu saat muncul seorang presiden yang suka mengeluarkan perpu, padahal perpu itu hanya dikeluarkan dalam keadaan darurat. Ini menurut kita belum darurat, sehingga biar aja berproses di DPR, gitu ya. Cukup. Lalu yang kedua soal IKN, apa? Kepala otoritanya ditunjuk, itu administratif saja sebenarnya, bukan terkait dengan soal demokratis atau tidak demokratis. Tapi kalau dalam kenyataannya nanti IKN itu menjadi pusat kegiatan politik karena ibu kota negara, ya kan undang-undangnya bisa diubah. Oleh sebab itu hal-hal yang sekarang dirasa tidak baik, besok undang-undangnya diperbaiki aja. Kenapa sih? Kayak undang-undang KPK katanya yang sekarang jelek, besok perbaiki lagi, kenapa? Kan bisa diubah undang-undang itu. Gitu ya. Tepuk tangan dulu Biar tepuk tangan dong untuk Prof Mahfud. Masih permulaan nih udah dibuka sama yang berisi-berisi nih. Daging-daging semua kalau kata di YouTube nih. Daging semua ini, daging semua. Daging Oke, semua nih. lanjut. Oh, saya pengen perempuan dulu deh, Bung. Aku Ini semangat semua mukanya nih. Semangat Bingung semua. milihnya nih. Bingung ini jadi semangat. Bingung milihnya nih. Tapi kayaknya ini aku mau ngambil alih dikit boleh ya, jangan marahin aku tapi. Kenapa, Jangan Bang? marahin aku karena tadi disinggung soal hukum, aku langsung mikir nih Prof soal netralitas juga Prof. Gitu. Waduh. Soal netralitas nih Prof. Jadi Seru nih. Berat Iya nih, nih. berat. ya, jadi kan baru-baru ini kita tahu aku sebut aja langsung ya, nggak ada salah gitu. Kalau misalnya salah kan tinggal dikoreksi, gak usah dipukulin kan gitu ya, bener ya. Kapolri bilang polisi hanya akan mengamankan calon yang mau melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Apakah pernyataan itu netral Pak? Gitu. Ya, bagaimana dengan capres yang tidak mau lanjutkan program Pak Jokowi? Pertanyaannya sesimpel itu aja, Prof. Kalau secara politik semua calon yang sekarang akan tampil itu pasti melanjutkan pemerintahan. Itu yang disebut estafet. Tetapi kalau pernyataan itu hanya ditujukan kepada orang yang jelas-jelas ingin melanjutkan Pak Jokowi, padahal tiga-tiganya ini mau melanjutkan, tidak ada yang mau memutuskan. Iya kan? Tidak ada yang membuat pemerintahan baru, ini pemerintahnya tetap pemerintah Republik Indonesia. Semua melanjutkan, cuma titik tekannya ada yang satu bilang hanya melanjutkan, yang satu melakukan perubahan. Kalau yang saya dan Pak Ganjar ini, ia melanjutkan sambil mengubah juga, kan tidak mungkin. Teman-teman. Tepuk tangan dong. Iya. Gini. Kalau di dalam kaidah agama itu ada dalil begini, al-muhafadzatu bil qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Setiap pemerintahan itu mengambil yang baik dari yang sudah berlangsung dan membuat yang baru yang lebih baik kalau memang ada yang lebih baik. Kenapa harus dipertentangkan? Semua tiga paslon ini akan melakukan estafeta kepemimpinan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan akan membentuk pemerintah yang terlepas dari Republik. Harus diartikan itu estafet. Tapi kalau pernyataan itu dimaksudkan mendukung salah satu paslon, itu berarti adalah tidak netral. Betul Masyarakat sekali, bisa menilai. betul Prof. Gitu. Betul, luar Ya. biasa. Luar biasa Prof. Sebuah statement yang tegas dari Prof ya, dari jawaban dari Prof
Karena sebagaimana manusia juga Prof ya, pasti seiring waktu mencoba menjadi lebih sempurna, kan begitu Prof. Ada yang baik dilanjutkan, kalau yang kurang baik ya diganti, gitu tuh Prof ya. Saya Kalau rasa, gitu Prof, ya, semuanya luar melalui biasa, proses luar ya Bang biasa. Beri ya? Betul, Betul luar sekali. biasa. Ya mungkin mau dilanjutkan lagi? Ya, lanjut Ada dulu. lagi? Boleh, Ini boleh, kok boleh. turun semua tangannya nih. Oke, Iya. Bang. Oh, Mana? saya tadi tersipu dengan yang baju pink di depan ini, Bang. Mungkin boleh dong kasih pertanyaannya Kakak. Oh iya, Silakan iya, boleh, maju ke boleh, kursi boleh. panas Silakan kita. masuk ke kursi panas. Kursi panas ya, Kak, ya? Sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya apa. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kakak yang cantik yang udah memberikan kesempatan. Jadi, Prof, ada satu pertanyaan yang pengen saya pertanyakan, Prof, tentang kejelasan hukum sebenarnya. Tentang kejelasan hukum dan birokrasi. Nah, jadi Prof, saya sempat melihat beberapa kali tayangan Prof menjelaskan soal pinjol. Nah, yang sampai hari ini soal pinjol itu nggak tuntas-tuntas, Prof. Prof punya program satu keluarga miskin, satu sarjana. Tapi cemana kita menjadi sarjana yang kaya kalau kita semua pun boncos ketipu sama pinjol, Prof. Nah, jatuhnya gini, Prof. Saya juga pernah riset, Prof. Kalau misalkan kita pengaduan ke cyber dari Kominfo, ya udah kayak kita cuma dapat jawaban politis aja, Prof. Kayak oke, pengaduannya diterima, tapi kan kita nggak punya pegangan, Prof, bahwa kita adalah orang yang dilindungi undang-undang karena kita melaporkan satu kejahatan, Prof. Nah, masuk lagi, Prof. Saya juga ngelihat dan saya riset bahwa itu bisa dilaporkan juga, Prof, ke cybercrime Polri kan, ada dari website. Nah, tapi apa, Prof, pegangan hukum yang jelas untuk kita anak-anak muda yang mungkin satu, Prof, tidak tahu karena sekarang banyak pinjol-pinjol itu pakai logo OJK. Tapi sebenarnya nggak terdaftar di OJK. Nah, gimana kita anak-anak muda ini mau menyikapi, Prof? Kita generasi muda Gen Z mau kaya, Prof, 10, 15 tahun, 25 tahun ke depan. Apalagi Indonesia 45. Tapi gimana? Kita mau jadi generasi yang progresif, yang unggul, yang memiliki inovasi kalau misalkan kita sendiri masih buta hukum. Dan kita, Prof, juga pengen satu aja, Prof, kita pengen satu kejelasan dan kepastian hukum. Pendidikan hukum ke kita generasi-generasi muda ini, Prof, tentang persoalan-persoalan yang mungkin mengglobal. Jangan sampai Gen Z ini, Prof, udah tercederai birokrasinya dan demokrasinya, Prof, tercederai pula, Prof, kantongnya, Prof, karena kita nggak tahu ya kan, weh. Betul. Cocok. Cocok. Oke, Prof, itu aja, Prof. Makasih, Prof. Siap. Inilah Silakan, yang Prof. disebut wanita tangguh dan berani. Luar biasa. Namanya siapa namanya? Nabila. Oke, Nabila. Saya harus cerita dulu bahwa di dalam hukum itu ada hukum pidana, ya. Ada hukum pidana, hukum perdata. Hukum perdata itu dasarnya kesepakatan. Barang siapa kalau Anda melakukan satu kesepakatan dengan saya itu mengikat. Nah, sekarang pinjol itu antara pidana dan perdata. Karena begini, saya nawarkan ke Nabila pakai WA ya. Kamu perlu pinjem uang enggak? Nabila jawab iya. Berapa? 5 juta. Oke, saya sediakan kamu uang. Mau enggak kamu saya pinjemi bunganya 1 minggu 5% misalnya. Kan lewat WA tuh. Kamu bilang setuju. Kalau oke, uang saya kirimkan, kalau dalam seminggu kamu tidak bayar bunganya naik. Setuju sampai setiap jatuh tempo kamu tidak mau bayar, bunganya dibayari oleh pemberi pinjaman, lalu naik terus sehingga ada kasus di mana orang hanya minjam 3 juta, hanya beberapa bulan jadi 200 juta. Karena setiap ditagih itu tolong bayari dulu tambah bunganya, tolong bayari dulu tambah bunganya. Sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya. Ketika dilaporkan ke polisi, semula ini tidak bisa ditindak. Kenapa? Itu kan perdata. Buktinya di nomor WA dia, nomor HP dia nih otentik, nomornya dia dan dia nyatakan setuju. Yang meminjamkan juga otentik, dia menyatakan setuju. Kesepakatan kedua pihak itu mengikat. Sehingga polisi tidak menindak waktu itu. Saya tanya ke OJK, mau nyebut OJK kan. OJK gimana ini? Pak, ini tidak bisa kami tindak karena ini ilegal. Kami kan hanya yang memberi izin, yang bisa kami cabut izinnya dan bisa kami jatuhi sanksi. Ini kan ilegal. Secara perdata dia dengan orang tuh sah, tapi dengan OJK ilegal.
Itulah sebabnya sampai lama itu berlarut-larut, lalu saya pertemukan polisi, Jaksa Agung, OJK, BI, pertemukan. Saya simpulkan ini tindak pidana penipuan. Nah, sejak itu lalu ditangkap ratusan orang, ditangkap masuk penjara. Kantornya diobrak-abrik. Mula-mula bersembunyi tapi namanya ilegal kan, muncul lagi nomor lain, nawalkan ke orang lain lagi. Nah, jadi jaminan hukumnya itu yang paling pasti, jangan suka pinjem uang lewat HP. Ya, jangan suka pinjem uang lewat HP. Datang ke bank saja. Pemerintah menyediakan pinjaman-pinjaman lunak dan macam-macam. Tinggal datang ke bank. Nanti konsultasi ke para ahli perbankan, ahli ekonomi. Datang ke pemerintah tanya. Jangan lewat HP ditawari. Saya juga sering ditawari. Pinjaman murah dari 50 juta sampai 100 juta. Setujukah saudara saya kirimi uang? Nah, kalau saya bilang iya gitu, udah jadi tuh, udah ngikat tuh. Nanti tinggal bunganya sekian, iya jadi mengikat. Itu perdata. Nah, sekarang udah kita atur. Ya. Jadi itu jawabannya. Siap. Tepuk tangan teman-teman, luar biasa. Luar biasa. Jawaban dari Prof Mahfud. Dari tadi memang betul daging-daging semua ya. Langsung dari pakar hukumnya Bang Betul, Beri. tapi jadi saya juga teringat Prof, mungkin ada aspek marketing dari pinjol ini Prof, yang membuat masyarakat tuh terjerat. Mungkin karena keinstanannya itu Prof. Karena ada pepatah bilang sesuatu yang instan itu biasanya tidak baik. Baik itu dalam bentuk pinjol, Kamu nyindir kamu. Kalau nyindir jangan nyindir capres. Kebaca deh. Aduh, ketahuan jadi. Ya udah deh, kok kebaca berarti udah tersimpulkan ya kali ya. Betul. Kita lanjut aja. Enggak, tapi kalau misalnya pinjol berarti nggak boleh? Pinjol nggak boleh. Pinjam langsung nggak boleh? Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100, itu udah lewat trennya. Udah lewat, Kayaknya Prof pernah bikin juga tuh kemarin kan, pinjam dulu 100. Iya kan? Oke, siap. ya kok turun tangannya nih? Siapa yang mau nanya tadi? Aku mau. Aduh, sebentar ya. Dari tadi kan ini gak adil nih karena kita nengok ke sana semua. Bang Beri Saya nanya ke ingin belakang. melihat ke Oke. belakang. Kayaknya betul sih. Di Ternyata manakah ada juga suara- orang-orang di belakang nih. Tuh, sabar. Kayaknya abang itu tuh dari tadi Saya tuh. yang pakai kakak yang pakai baju hitam silahkan datang ke kursi panas kami. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Iya. Mana tahu gugup kan sebelum bertanya biar semangat nih. Iya. Halo Prof, saya Maria Simbolon saya seorang guru sekolah inklusi. Tapi saya ingin bertanya sebelumnya Horas, selamat datang di kampung kami Prof. Saat ini saya belum memutuskan memilih siapa. Jadi semoga jawaban Prof hari ini meyakinkan saya atau orang-orang yang belum memutuskan. Kami sadar sekali bahwa Prof adalah seorang yang idealis. Tapi apa sikap idealis ini bisa akan tetap Prof bawakan saat menjabat nanti. Kami bosan Prof dengan politisi yang berjanji tapi melempem dan membisu ketika menjabat Prof. Tabrak. Prof, Oke. Prof orang hukum pasti tahu kan selama ini apa kebuntuan dari reformasi hukum sampai penegakan hukum kita begini-begini saja Prof. Bila profesor terpilih, apa janji profesor tentang pemberantasan praktik jual beli pasal dan jabatan? Semakin panas. Karena misalnya Prof, kami percaya Prof idealis, tapi satu yang idealis, 10 yang tidak idealis bagaimana Prof? Tabrak. Karena kita bisa lihat Prof, pelaku banyak yang masih berkeliaran. Sedikit anjep beritanya sudah ada pemotongan tahanan. Bahkan punya modal untuk mencalon lagi Prof. Baru yang kedua, sebagai orang hukum, saya baca ada 21 program kerja yang Prof unggulkan. Sebagai orang hukum bisa disarikan hanya 3 karena Prof nomor 3 ya. Apa prioritas program kerja Prof untuk 5 tahun mendatang sebagai cawapres khususnya yang pasti akan diwujudkan. Karena 21 nanti saya lupa, 3 bisa saya kawal. Dan pasti ya yakin teman-teman di sini akan kawal. 3 aja Prof, apa yang bisa disarikan? Mungkin itu, terima kasih, panjang umur, kejujuran dan perjuangan. Horas. Luar biasa. Tabrak. Aduh, Prof. Sudah.
Gimana perasaannya Prof? Ditabrak-tabrak, mendebar-debar tuh. Ditabrak orang Medan kita, Prof. Ditabrak Bu Maria Simbolon. Aduh, ditabrak orang Batak nih, Prof. Kalau suruh nyebut 3 dari 21 prioritas tuh kan gampang ya. Misalnya gratisin internet. Kemudian 1 keluarga miskin 1 sarjana. Ya. Kemudian juga sikat KKN. Kemudian kalau tidak mau, kalau masih kurang, misalnya 1 desa 1 akses untuk difabilitas atau disabel. Itu ada 21. Apakah itu hanya bisa selesai 3 dalam 5 tahun? Nah, itu semuanya. Ini yang sudah prioritas unggulan ini 21 sudah dihitung semuanya bisa diberikan di dalam 50 tahun, bukan hanya 3. Kemudian yang kedua, apakah saya akan tetap tegas, idealis? Iya dong. Saya berkarir di politik sejak awal reformasi, sekarang sudah 24 tahun. Mungkin ini adalah tahun saya yang terakhir, periode saya yang terakhir. Kalau Tuhan mengizinkan 5 tahun lagi. Saya tidak akan membuang reputasi saya selama 24 tahun ke belakang. Lalu akan mengubah diri 5 tahun ke depan. Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya. Hambatan politik dalam jual beli hukum dan jabatan gitu ya. Yaitu masalahnya kan ada di penegak hukum, ada di birokrasi penegak hukum, ada di pejabat-pejabat. Kita sudah tahu siapa pelakunya, tuh kita udah tahu. Pelakunya sudah tahu siapa yang memberitahu. Yang memberitahu itu SIGI dari Transparansi Internasional, bahwa Indonesia itu negara koruptor-koruptornya itu ada di DPR, ada di pengadilan, ada di birokrasi. Caranya begini, caranya tuh antara lain caranya itu antara lain adalah trading influence. Itu memperdagangkan pengaruh. Kalau saya punya jabatan, kalau kamu punya ini, kamu saya kasih, asalkan nanti tolong sahamnya beri ke sana ya, sekian persen. Nah ini nih punya saya nih, cuman enggak tahu. Kamu saya bantu untuk mendapatkan proyek karena saya pejabat. Kamu saya bantu, saya kasih ini, tapi milih itu ya, gitu. Itu namanya trading influence. Itu bagian dari korupsi sebenarnya, ya. Nah, oleh sebab itu nanti menyelesaikannya di situ, di aparat penegak hukum. Dalam semua proses pembuatan hukum di undang-undangnya, bahwa mungkin kesulitannya Pak Mahfud kan sendiri, ada 1 orang Pak Mahfud idealis, yang sekelilingnya 10 tidak idealis. Kalau ketahuan udah disikat dulu ini. Iya, tabrak. Tapi kalau tidak ketahuan, saya bertanggung jawab ke rakyat. Loh ini loh, ada orang di sekeliling saya bajingan-bajingan ini, kan gitu. Kan saya tidak salah kepada rakyat. Iya kan, kalau orang sudah tahu, orang yang lebih tinggi misalnya punya kekuatan apa, lalu tidak bisa kita memberikan. Tapi saya sendiri akan tetap tabrak, kan gitu. Makanya judulnya tabrak Prof, tabrak. Tabrak Prof. Sudah cukup. Apalagi? Ada lagi enggak? Oke. Terima kasih. Oke, bentar Bang Rio, Bang Berry. Kalau tadi yang muda-muda saya pengen pilih yang seumuran sama Prof dulu deh, yang pakai baju putih di depan. Yang seumuran ini. sama Prof, ini ngecek kayaknya Prof. Enggak, maksudnya biar yang berumur juga boleh bersuara nih Bang. Biar boleh Oke. juga ya. Langsung duduk di kursi Waduh. panas, sudah siap sepertinya Siap. nih. Keren. Silakan, Prof. Salam tabrak Prof, salam anak Medan, salam Horas, salam Jua-Jua. Nama saya Sarifin Bangun, Pak Prof. Sarifin Bangun, saya berasal dari Kota Brastagi. Saya seorang ASN, pemerintahan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya. Di sini Pak Prof, saya mengutarakan
ke Pak Prof saya menangis tapi tidak meneteskan air mata. Karena saya kuat melihat tabrak Prof. Pertama-tama saya adalah korban kriminalisasi Undang-Undang ITE Indonesia. Kenapa saya sebutkan? Ketua Revisi Undang-Undang ITE Bapak Profesor Henry Subiakto saya sudah berkomunikasi 3 tahun. Nah, saya terima hukuman penjara pasal 28 ayat 3 kena saya 2 tahun. Pasal 27 ayat 3 kena saya 2 tahun. 1 tahun saya menerima 2 kali hukuman. 1 tahun saya tanpa matahari dan tanpa udara segar di sel Polres Tanah Karo. Rumah saya ukuran 5 kali 10. Saat penangkapan 16 Oktober 2020, saya dikepung 20 oknum polisi dengan mencerit. Tengah malam, saya tinggalkan istri saya di rumah dalam keadaan pingsan. Saya diperiksa sampai jam 4 pagi. Saya tergeletak sampai 7 jam tidak sadarkan diri. Sehingga saya stroke. Saya dioper ke rumah sakit. Akhirnya tulus saya jalani 4 tahun penjara. Padahal saya terbayang ada koruptor di Indonesia 5 miliar. Dia hanya kena hukuman 4 tahun penjara. Saya terima, saya tulus 4 tahun penjara. Saya menjalani di 3 kabupaten Sumatera Utara. Bahkan tidur samping saya harus orang yang sudah 17 tahun di Nusa Kambangan. Saya tulus, saya terima, saya duduk di kaki Tuhan. Amin. Saya bebas 21 Maret 2023. Karena kekuatan Tuhan saya sehat, padahal udah sering opname. Nah, saya mau kembali dinas. Sampai hari ini saya sudah 11 bulan dinas. Sampai hari ini gaji saya sebagai pegawai negeri sipil dirampok 100% oleh pemerintahan Kabupaten Karo. Tapi saya sadar, NIP saya bukan dari Bupati dan Sekda Karo. NIP saya dari negara. Saya bicara di media sosial. Awal Maret saat Covid se-Indonesia, seluruh dunia anak-anak kita pun sekolah dari media sosial. Saya berbicara di media sosial hanya menyangkut judi, narkoba, korupsi di Sumatera Utara. Kenapa? Saya sadar peredaran narkoba nomor 1 di Indonesia adalah Sumatera Utara saya. Tanah Karo saya. Hanya itu, dan sampai hari ini saya betul-betul tergeletak. Dan puji Tuhan, saya sudah keliling seluruh Indonesia. Bahkan saya ke kantor Bapak Menko Polhukam. Saya tidak ketemu dengan Bapak. Tapi justru saya hanya berdoa. Tadi saya di gereja, hanya jarak 2 meter. Dan saya tetap berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan Bapak Mahmud. Karena ada tabrak Prof. Tabrak Prof. Terpuji nama Tuhan, terima kasih. Saya korban kriminalisasi Indonesia dan mungkin saya satu-satunya di Indonesia 1 kasus 2 hukuman. Hanya cuitan sedikit aja di media sosial. Ya jangan sampai terjadi. Dan hari ini walaupun revisi katanya, saudara saya ada saya bawa, hanya di grup WA. Keluarga sekandung dipanggil Polrestabes Medan. Saling berselisih di grup WA. Jadi tabrak Prof, saya tahu di Inggris tidak ada undang-undang ITE, perdata yang ada di sana. Stop undang-undang ITE pasal-pasal karet. Saya sudah korban kriminalisasi. Saya kena pasal karet 28 ayat 2 dan 27 ayat 3. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sehat-sehat Pak Prof. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Mantap. Silakan Saya Prof. sedikit terharu juga mendengarnya nih Bang Beri. Iya, betul, Semoga betul, kita betul, juga betul. mendengar kelegaan hati jawaban dari Prof Mahfud langsung Inilah ya Bang ya. suara-suara dari daerah itu ya. Betul sekali Bang. Dan kita bersyukur sekali Prof Mahfud mau menabrak. Nah, silakan Prof disika. Ya, ini banyak jawabannya ini. Pertama mulai dari Undang-Undang ITE dulu ya. Jadi Undang-Undang ITE itu dulu diperlukan oleh rakyat dan pemerintah. Ya, kan dulu begini. Banyak sekali fitnah berseliweran lewat pada waktu itu ada BBM namanya. Masih ingat ya ada BBM ya sebelum WA. WA ini lebih gencar lagi. Ya, lewat
lewat internet, lewat email. Waktu itu belum ada podcast apa itu waktu itu. Nah, banyak fitnah berseliweran, termasuk presiden kena fitnah juga. Waktu itu Presiden SBY kan kena fitnah macam-macam tuh, nerima suap lah, punya istri lagi lah, yang semuanya Presiden SBY ngadu ke polisi, pelakunya dihukum. Tapi kemudian orang bilang, kalau gitu perlu nih undang-undang ITE. Dibuat undang-undang ITE yang isinya itu, barang siapa nyebarkan berita bohong menurut pasal 28E ancamannya sekian-sekian. Fitnah ancamannya sekian-sekian. Hukumannya diperberat agar orang kapok maksudnya. Tapi kemudian ternyata banyak yang jadi korban undang-undang ini. Pertama, Prita Mulyasari. Ingat ya, Prita Mulyasari itu hanya kirim email ke temannya. Saya dirawat di rumah sakit ini, pelayanannya jelek. Lalu dia dianggap menyebar fitnah, dibawa ke penjara. Ya kan? Wah, ini kok undang-undang ITE itu malah menekan rakyat. Lalu ada Baik Nuril di Sumatera, di NTB. Itu, Iya. Iya kan? Iya, ya kita amnesti, kita kasih amnesti. Baik Nuril itu dilecehkan oleh atasannya, malah dia yang dihukum karena dia memberitahu, padahal dia yang nyebar, dia dihukum. Presiden kasih amnesti. Lalu ada Saiful Mahdi di Aceh. Saya tuh yang itu kalau sudah dihukum, kalau dihukum itu sudah kurang 3 hari gitu, mau selesai hukumannya, itu berarti hukumannya inkrah. Tapi 3 hari sebelum hukuman habis, kita beri amnesti. Saya bekerja mati-matian, hari ini harus keluar amnestinya. Kalau enggak, lewat 3 hari lagi berarti ini udah selesai hukumannya, pecat dia. Amnesti keluar, dia langsung masuk kerja lagi. Nah, Bapak ini tidak dapat amnesti, sudah menjalani kan. Terlambat ketemu saya. Katanya sempat telepon sama Profesor Henry, harus melewati Mahkamah Agung dulu. Sempat saya ditawari amnesti. Sempat di penjara, saya sempat ditelepon Bapak Profesor Henry Subiakto. Beliau adalah Ketua Revisi Undang-Undang ITE 2021. Saripin bangun, kamu mau amnesti? Saya periksa berulang beratus kali bersama profesor yang lain. Secuil pun tidak ada yang salahmu. Yang memenjarakan kamu zolim dan zalim. Setengah jam pun kau terlampau lama di penjara. Ini kok mau kau 4 tahun. Oke, apa syarat-syarat amnesti dari Presiden Bapak Profesor? Saya bilang harus melewati Mahkamah Agung. Nah, di saat saya mau berjuang amnesti, saya dioper-oper kayak bola di 3 kabupaten Sumatera Utara. Nah, nyawa saya dulu yang utama, saya pikir. Oke. Yang Pak Saiful Mahdi itu enggak pakai Mahkamah Agung, pakai langsung saya bisa. Si Baik Nuril bisa, enggak pakai Mahkamah Agung. Waktu itu beda prosedur ya. Kalau amnesti ke yang lewat Mahkamah Agung itu ada. Amnesti itu atas pertimbangan Mahkamah Agung itu gerasi. Kalau amnesti itu DPR. Gerasi, abolisi itu Mahkamah Agung. Kalau amnesti dan rehabilitasi itu ke DPR. Keliru pintu itu. Tetapi itu hanya bisa dilakukan kalau masih di dalam. Kalau sudah keluar kan dianggap sudah inkrah. Kalau sudah dianggap sudah inkrah kan tidak ada amnesti lagi gitu ya. Oke, saya teruskan jawabnya biar nanti yang lain dapat kebagian ini. Nah, kalau itu benar, Anda diperiksa dengan cara itu, disiksa dan macam-macam tanpa prosedur, itu merupakan pelanggaran HAM. Nanti biar Komnas HAM bisa belum terlambat penyiksaan seperti itu tuh, apalagi kalau nanti pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya. Meskipun melakukannya sudah 4 tahun yang lalu, siapa pelakunya yang menyiksa saudara dengan cara sewenang-wenang itu bisa diinvestigasi, bisa diselidiki oleh Komnas HAM. Ya, itu hukumnya.
Kemudian, wah Pak, saya cuma buat begitu dihukum 4 tahun. Kemudian ada koruptor 5M malah tidak dihukum. Ya, memang banyak yang begitu, tapi banyak juga koruptor yang dihukum bertahun-tahun. Yang kita yang kami lakukan misalnya yang lewat kantor saya saja itu ada 2. Satu kasus Indosuria, 2 kasus inti dana, lalu yang ketiga kasus yang kelapa sawit. Itu hukumannya 12 tahun sampai 18 tahun masuk. Jadi tidak semua koruptor itu bebas, enggak. Banyak yang udah masuk. Oleh sebab itu sekarang kalau di catatan KPK itu jumlah koruptor itu sekitar 1.300 orang. Artinya koruptor tuh banyak yang ditangkap. Ya ada yang bebas berkeliaran, itu yang punya jenis-jenis kolusi yang terus kita selidiki. Sebenarnya koruptor itu tidak. Jangan berkata, Pak itu koruptor kok pada bebas. Enggak, catatannya 1.300 ada nama, ada alamatnya. Yang sekarang itu tercatat di data negara. Karena saya berkata begini, jumlah koruptor di Indonesia itu 84% adalah lulusan perguruan tinggi. Kan saya bilang gitu. 84% itu berarti 84% dari 1.300, ya kan? Berarti jumlah koruptor itu kira-kira berapa? 900 orang, itu sarjana ke atas. Nah, kok gede? Ya enggak juga, karena jumlah lulusan perguruan tinggi itu 17.600.000. Berarti kan tidak ada 1% nih yang lulusan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi jangan sedih juga. 84% itu dari koruptor gitu. Nah, kalau gaji saudara tidak diberikan, memang hukumnya begitu. Di dalam undang-undang itu siapa yang dijatuhi hukuman pidana dan sudah inkrah itu sudah dianggap salah karena tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 5 tahun. Meskipun misalnya ancamannya 6 tahun tapi dihukum 1 tahun, tetap dianggap pidana berat. Maka dia tidak berhak lagi menjadi pegawai negeri, titik ya. Tetapi kalau saudara belum dipecat kok gajinya tidak diberikan, nah itu tindak pidana sendiri dari pejabatnya. Ini bisa diusut ini, loh. Saudara belum pernah diberhentikan, berarti gaji terus mengalir, berarti itu masuk ke kantong siapa tuh harus dicari. Ini korupsi tersendiri nih. Paham? Gitu ya. Oke, pertanyaan yang lain. Oke. Lanjut, Bentar. kita lanjut tabrak. Makasih Pak Sarifin. Baik, terima kasih Pak Sarifin ya. Pak ya. Ayo Pak. Semangat Pak. Saya ingin Yang di belakang dulu lah, yang Kak. Tadi di kan dia belakang dari dulu. depan, di belakang kita nih maksudnya. Di belakang Prof ada orang juga di loh. belakang Prof. Kayaknya yang di Yang mana? belakang Yang juga perlu diperhatikan nih. Yang pakai topi itu, Ber. Yang pakai topi itu. Ya, Ya boleh. Pakai topi tuh, panggil dong. Boleh. Yang pakai topi. yang pakai topi, yang Sini, pakai kita topi balik nih. lagi ke anak muda lagi nih. Ya balik ke anak muda dulu ya, Prof ya. Boleh Sini, sambil Prof. Silakan dicoba, duduk Prof. di kursi panas. Dari sini. Silakan ke kursi panas. Iya. Sini Bang. Ini dari tadi kita dengerin Prof emang serasa lagi kuliah ya. Betul, Iya, betul, ya. Bang. Daging semua emang. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat malam Prof. Jadi saya sangat senang. Oh, mohon maaf Prof, sangat senangnya Prof. Jadi nggak ingat nama. Anak. Siapa tahu kamu yang dapat jatah. Baik Prof. Dicatat Amin, namanya. amin Prof. Baik Prof. Nama saya Riko Manurung Prof. Saya kebetulan berkuliah di Fakultas Hukum USU. Nah, saya sangat memfavoritkan Prof sebagai dosen hukum tata negara Prof. Nah, saya juga senang saat paslon nomor 03 adalah salah satu paslon yang menggebrak tentang korupsi ini Prof. Nah, jadi Prof, saya ini ingin bertanya seperti ini Prof. Di mana kita tahu anggaran paling besar kan
menurut undang-undang itu di kesehatan dan pendidikan, Prof. Nah, jadi seperti yang Prof bilang tadi, 84% koruptor itu berasal dari perguruan tinggi. Nah, di mana setahu saya, sepengalaman saya, banyak sebenarnya terjadi praktik-praktik korupsi di dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi wajar saja 84% itu terjadi dari perguruan tinggi, karena dari masa kuliah saja sudah terjadi praktik tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya gini, Prof, dari program Prof tentang korupsi, bagaimana gebrakan yang akan Prof lakukan ketika Prof nanti terpilih menjadi Wapres terhadap korupsi di dunia pendidikan, Prof? Sekian, Prof. Terima kasih, Prof. Sebelumnya, Prof, saya minta tanda tangan buku Prof, boleh, Prof? Sambil menyelam Jadi minum sekalian air ya, kayak Bang. launching buku ya. Sambil menyelam minum air. Widih. Ini namanya fans sejati nih. Ini buku politik hukum di Indonesia. Dicetak dari disertasi saya tahun 1993. Ini merupakan buku tentang politik hukum yang pertama di Indonesia. Buku ilmiah maksudnya. Kalau orang nulis tentang politik hukum dalam arti kecil-kecilan tuh banyak. Tapi yang kemudian ditulis dalam bentuk disertasi ini yang pertama. Itu pula sebabnya sesudah disertasi ini ilmu politik hukum masuk di dalam kurikulum di semua fakultas hukum di Indonesia. Dan saya adalah guru besar ilmu politik hukum yang pertama di Indonesia. Terima kasih, akan saya tanda tangani. Ini sudah cetakan yang kesekian kali. Luar biasa. Luar biasa. Ya, nama saya. Nih Bang Beri, Riko nih habis ini apa di malam ya? Cair. Keren ini Bang Riko Manurung. Tapi awas Bang kalau ada saya lihat di marketplace ini ya nanti malam ya. Oh kita awasi, kita awasi. Betul, Nggak bisa betul, gitu loh, betul. nggak bisa gitu loh, nggak boleh loh. Widih. Luar Oke, biasa. Luar biasa. Terima kasih, Luar Prof. biasa. Ini yang namanya ketiban durian runtuh. Betul. Ini Udah namanya ketemu bukunya ditandatanganin lagi. rezeki anak Waduh. soleh. Saudara, anggaran paling besar, bukan paling besar lah ya, anggaran yang sangat besar disediakan oleh negara untuk bidang pendidikan sebesar 20% dari APBN, juga untuk bidang kesehatan. Kenapa masih banyak korupsi lulusan perguruan tinggi? Tidak banyak, karena 84% koruptor itu dari jumlah koruptor. Sedangkan 84% dari jumlah koruptor itu kira-kira cuma 900 orang lah ya. Nah 900 orang ini kalau dari jumlah lulusan perguruan tinggi tidak ada 0,5%. Karena 0,5% itu 17.600.000 jumlah lulusan perguruan tinggi, dibagi aja 900 itu berapa tuh? Kecil sekali kan. Jadi perguruan tinggi masih baik, hanya menghasilkan koruptor tidak sampai 0,5% dari lulusannya. Dan itu kalau di bawah 5% gitu masih bagus lah ya. Gitu. Nah, kalau ditanya ke saya, tentu kebijakan pendidikan nanti kita pelajari lagi di mana masalahnya. Tapi kalau urusannya dengan koruptor, perguruan tinggi itu sudah bagus, gitu. Sama. Maksud saya gini, Prof, seperti salah satu contoh nih, Prof. Kita ketahui beberapa waktu lalu rektor dari Universitas Lampung kan salah satunya terjerat kasus penyuapan. Nah itu maksud saya, Prof. Masih banyak, sedangkan pemimpin-pemimpin dari universitas saja, Prof, melakukan hal itu. Jadi itu sebenarnya tamparan untuk pendidikan Indonesia ketika seorang akademisi melakukan koruptor yang tidak baik untuk dicontoh kepada mahasiswa-mahasiswa, Prof. Ya, ada
ada lebih dari, kalau dihitung dengan swastanya ya, ada lebih dari 3.000 rektor di Indonesia itu. Lalu ada satu yang punya kasus Lampung, yang di 2 Bali sekarang. Itu pun masih debatable apakah korupsi betul atau tidak yang di Bali itu. Kita lihat saja nanti pengadilannya seperti apa. Jadi selalu dari satu keranjang mangga yang bagus tuh, mungkin yang busuk 1 atau 2 tuh pasti ada lah, gitu ya. Oke. Oke. Gimana Prof? Selanjut lagi Prof? Lanjut ya. Satu lagi. Tapi sebelum lanjut aku mau veto lagi, Bung. Aku Ya. mau veto lagi. Dari tadi Gimana? pertanyaannya sorry. Kurang nabrak. Kurang nabrak ya. Terpaksa aku Kurang yang ngambil nabrak. keputusan terus Yang nabrak. paling nabrak. Aku mau nabrak dulu. Aku mau nabrak dulu. Bentar Bang Rio, kalau Kenapa? masih berasa gerusuk sini kita nggak lanjutin. Makanya kita tenang satu-satu ya kawan-kawan ya. Aku mau nabrak dulu nih. Aku mau nabrak dulu. Izin Prof. Aku nabrak Prof sekali lagi nih. Tabrak. Prof Mahfud ini adalah menteri yang paling banyak membongkar kasus, gitu. Yang paling ngeri, yang besar-besar lah pokoknya, yang bikin merinding gitu, Prof. Gitu. Ibaratnya kayak peluru yang tidak terkendali itu, apapun pokoknya ditabrak gitu. Nah, kami orang Medan, Prof, senang kali waktu Bapak bongkar kasus Sambo. Karena waktu itu yang dibunuh tuh orang Medan. Oh iya betul. Brigadir Joshua. Betul, ya. Ya, Prof ya? Iya. Brigadir Joshua. Joshua. Benar. Kalau nggak ada Prof, aku rasa publik ini bakal nerima mentah-mentah informasi yang kita lihat di situ gitu. Itu gak bakal, kita tahu gak bakal tahu kebenarannya Gak tentang ada versi kedua Gak ada versi kedua gitu. Dan ini luar biasa, Betul, cuman Prof yang berani membongkar, menunjukkan sama semuanya tentang kebenaran kasus itu, Prof. Betul. Prof kira-kira bisa ceritakan nggak sama kita, Prof? Ibaratnya itu kenapa bisa seberani itu, senabrak itu buat menyadarkan kita soal kasus itu, Prof. Boleh nggak, Prof? Baik. Saya berdiri nih, serius nih kalau Sambo ini. Dispil nih spesial. Jadi, saudara, saya berangkat saja dari putusan pengadilan. Kasus Sambo itu kasus upaya orang menutupi kejahatan dan mau menghapus kejahatan dengan mengorbankan orang lain. Intinya menurut pengadilan kasus Sambo itu Joshua ditembak oleh Ferdi Sambo. Itu putusan pengadilan. Ditembak oleh Ferdi Sambo dengan alasan yang macam-macam, tapi yang jelas dia nembak, membunuh. Nah, semula kasus itu mau ditutupi begini, begitu Ferdi Sambo menembak, dia lalu mencari alibi. Dipanggillah Eliezer, disuruh ngaku. Kamu ngaku aja, kamu yang nembak karena ditembak duluan. Nanti kalau kamu menembak, ditembak duluan, karena kamu terpaksa nembak, kamu saya bebaskan. Saya akan kadif propam, bebas, jadi tidak akan dihukum. Perkara ditutup, selesai. Nah, tapi pada waktu itu orang curiga karena olah TKP-nya juga tidak jelas, terjadi hari Sabtu kalau tidak salah, baru diumumkan Senin, dan penjelasannya juga main-main kayaknya Kapolres. Nah itu sehingga kemudian saya sedang ada di Mekah nih, terus saya baca berita itu, kok sepertinya ada pembunuhan tapi kok datar-datar aja beritanya. Lalu ada seorang ketua IPW, Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Dia berkomentar itu harus diselidiki, itu tidak masuk akal gitu. Nah, saya tertarik pada ini. Lalu saya bicara ke media dari Mekah di telepon. Ya, itu harus diselidiki, itu tidak masuk akal. Masa ada orang tembak-menembak begitu, kemudian saya suruh selidiki. Terus muncul pengacara Kamarudin Simanjuntak yang mengadvokasi keluarganya. Dia berteriak-teriak, ini pembunuhan. Tapi setiap lapor ke polisi mental. Iya, ditampung, dijanjikan ini, iya. Setiap lapor ke polisi, nampaknya sudah ada permainan di situ. Maka saya turun tangan, saya tanya, sesudah saya pulang dari Mekah, saya berkomentar, ini nampaknya bukan tembak-menembak. Ini
kayaknya pembunuhan saya bilang. Oleh sebab itu diselidiki terus. Saya panggil Kompolnas. Kompolnas, saya ketua Kompolnas. Apa yang terjadi? Ketika saya di Mekah, Pak begini. Bukan pembunuhan, enggak Pak. Tapi ada berita Kompolnas itu dipanggil ke tempat Sambo di hari pada saat diumumkan pembunuhan itu. Sambo begitu datang ke Kompolnas nangis. Waduh saya terhina kalau saya ada di situ tembak sendiri. Apa terhina Bang? Pokoknya saya terhina sebagai polisi, saya terhina. Mau memberi kesan bahwa si Joshua ini melecehkan istrinya. Padahal enggak. Gitu. Lalu saya tanya ke Komnas HAM, sama jawabannya. Enggak ada pembunuhan, sudah begini teorinya, begini, benar dia tembak-menembak. Si Eliezer juga ketika dipanggil mengaku semula di Komnas HAM itu. Lalu olah TKP-nya di kantor Divpropam itu selalu dihalangi. Itu. Terus Kamarudin Simanjuntak datang kepada saya, ditemani Irma Huta Barat dan siapa dan keluarganya nangis. Bahwa kami tidak percaya bahwa ini dibunuh. Saya pun tidak percaya, saya bilang. Mari kita terus bekerja. Akhirnya saya berteriak-teriak, ini pasti pembunuhan, selidiki. Tidak bisa juga. Akhirnya apa? Kompolnas, saya panggil. Di mana masalahnya ini? Kok tidak bisa terbuka? Anda semua ini polisi, dulunya kenapa tidak bisa mengungkap kasus ini? Pak, Divpropam itu sangat protektif. Orang mau meriksa ke situ, alat-alat bukti semua udah dimusnahkan. Tidak boleh orang masuk. Nah kalau gitu gimana caranya? Divpropamnya saja dibersihkan. Itulah sebabnya jam 5 sore saya katakan Divpropam sebanyak 25 orang saya usulkan untuk semuanya dipindah ke tempat lain. Dan Kadivpropamnya ganti. Pak, enggak bisa, itu sudah kami usulkan. Kalau enggak bisa, saya minta daftar sana semua. Nanti malam ini juga saya mau lapor ke Presiden untuk Presiden yang memberhentikan. Kalau Polri enggak mau memberhentikan. Jam 9 saya tunggu daftarnya itu. Nah jam 8, mungkin pesan ini sampai jam 8 semua divisi Propam itu dipindah semua. Bongkar. Besoknya Eliezer ngaku, karena tidak ada lagi yang Eliezer ngaku, bukan saya yang membunuh, saya disuruh ngaku. Terus besoknya lagi Sambo tidak bisa mengelak ketika Eliezer mengaku, ditahan juga. Nah itulah kasus ketika kita membongkar Sambo. Jadi saudara, ini kasus sangat luar biasa karena seorang bintang 2 membunuh orang dengan semena-mena dengan alasan yang saudara baca sendiri vonisnya itu. Saudara baca sendiri vonisnya itu. Nah, itu penjelasan tentang Sambo. Jadi memang saya berani dan saya tahu juga sampai sekarang kalau saya tidak berteriak kasus itu hilang. Hilang karena Eliezer sudah ngaku di Komnas HAM. Komnas HAM mengatakan tidak ada hubungan Sambo dengan ini. Komnas HAM juga ketipu. Wartawan diteleponi bilang gitu bahwa si Sambo ini didolimi, nangis gitu. Hampir selamat dia, tapi pada akhirnya apa dia ngaku? Ya kata Kapolri kan, kok Sambo ketika ngaku ya siapa tahu bisa gitu. Kan usaha juga namanya untuk tidak diketahui kan gitu kan. Nah itu saudara sekalian tentang kasus Sambo. Dan ini kemudian merembet ke kasus-kasus lain. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih berani untuk mengungkap hal-hal seperti ini. Karena polisi, TNI, kejaksaan itu adalah alat negara dan alat pemerintah untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Itu. Luar biasa, kasih Luar tepuk biasa, tangannya. Luar tabrak biasa. Prof ya. Hidup hukum yang Berarti berkeadilan. kasus itu kalau nggak ditabrak Prof ya nggak bakal terjadi.
Oke, mungkin gimana Prof? Kita lanjut ya. Boleh lanjut. Lanjut ya. Boleh lanjut. Oke, Bang. Gimana Bung Beri, Bung sebentar. Beri? Oke, Ada. Bung Bari, Mau. saya pengen kasih kesempatan yang Yang ini. Oh, ibu-ibu nih, boleh nih. Ibu ini. Oke deh. Halo Ibu, silakan duduk di sini. Sabar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua Kota Medan. Selamat datang di Kota Medan, rumah kita. Saya mau bertanya Prof, nama saya Cut Zuriati. Tadi pagi kebetulan saya lihat YouTube Prof. Dan seperti gayung bersambung, saya jumpa Prof. Karena ketika saya lihat YouTube tadi pagi, saya ingin bertanya tapi kemana gitu. Saya melihat tayangan Prof di YouTube masalah pajak. Di situ Prof mengatakan bahwa apabila masyarakat kita, pengusaha-pengusaha besar taat akan pajak dan membayar, tidak memotong pajak, korupsi, kita akan sejahtera. Bahkan keuangan negara akan berlimpah. Prof ketika di YouTube memberikan contoh seperti seandainya ada sebuah perusahaan yang mempunyai pajak sebesar 50 miliar, apabila pajak tersebut dibayar seutuhnya ke kas negara, maka kas negara akan besar. Tetapi kejadian yang banyak didapat adalah di situ Prof menjelaskan bahwa contohnya 50 miliar itu ada deal-dealan antara pengusaha dengan pejabat pajak, 20 miliar dibayarkan negara, 30 miliar bagi dua. Yang ingin saya tanyakan Prof, dulu kita punya Gayus dan Prof di kabinet sudah cukup lama. Dan saya yakin sebenarnya Prof ingin menuntaskan itu. Sebenarnya Prof tahu, mungkin hati Prof tidak mengena dengan kejadian itu, tapi Prof punya atasan. Apakah dulu yang lalu-lalu, pemimpin yang lalu tidak mau menyelesaikan masalah pajak ini atau memang tidak mau? Sengaja. Dan yang pertanyaan saya kedua, seandainya saya tidak ingin menyatakan Prof cawapres, bagi saya Prof adalah sudah cawapres. Apabila Prof nanti dengan Pak Ganjar, akan mampukah Prof menyelesaikan masalah pajak yang tidak dibagi oleh oknum-oknum pajak yang luar biasa ini? Kita tahu kemarin kita punya Gayus. Kemarin ini kita sama-sama lihat, karena kesalahan yang dilakukan anaknya, maka ketahuanlah orang tuanya yang orang pajak mempunyai harta yang luar biasa, padahal dia cuma ASN pajak. Apakah Prof kami, masyarakat Kota Medan umumnya, ingin minta jaminan kepada Prof? Tolong katakan juga kepada Presiden kita Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan masalah pajak dengan serius. Bisakah Prof? Bisakah dilakukan? Cukup. Tabrak Prof. Pasti akan hal-hal seperti itu pasti akan kita sikat. Tabrak. Kita tabrak. Ya, sesuai dengan kewenangan yang kita miliki gitu. Jangan, bisakah menghapus hal seperti itu? Kalau menghapus barangkali tergantung pada lingkungan politiknya. Tapi kalau menindak yang ketahuan, kita tindak. Itu kasus Gayus dan sebagainya kan sudah lama. Itu pola-pola permainan di pajak itu dulu lama ya, sebelum itu kan kayaknya jauh sebelum Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan itu sudah terjadi.
Jadi betul kalau ada orang kurang pajak, ibu mau punya pajak, lalu ibu minta korting atau sudah ditetapkan pajaknya, bayar pajak nih 80 miliar, bayar ibu. Sudah itu ngajukan restitusi pajak, itu kelebihan ngitung loh, minta dikembalikan, lalu disuruh ke konsultan pajak. Konsultan pajaknya itu temannya atau saudaranya pegawai pajak ini, lalu dia memberi rekomendasi ini kelebihan bayar 60 miliar. Lalu 60 miliar dikembalikan. Karena ada sudah konsultan pajak itu nanti dibagi dua, saya dan ibu. Itu pola dan itu saya contohkan tuh bukan fitnah. Saya ngambil contoh yang sudah dihukum ini. Kalau saya nyebut yang masih dugaan nanti dikira fitnah. Yang sudah dihukum saja. Sudah begitu polanya gitu. Nah, apakah saya belum lama di kabinet? Saya di kabinet baru 4 tahun itu terjadi semua ini. Sesudah saya bongkar. Yang kasus pencucian uang 349 triliun saya bongkar. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Di pajak sendiri sekarang sudah mulai ada pembenahan. Kasus-kasus itu pola yang sudah menaun di perpajakan dan kepabeanan, ya. Oleh sebab itu kalau saya tidak bilang kalau pajak naik lalu kita sejahtera, enggak. Kalau tax ratio itu perbandingan penerimaan pajak dengan GDP mencapai 14% saja, keseluruhan APBN kita udah tertutupi. Sekarang nih tax ratio pajak kita tuh 10,5, ini sudah memikul atau menanggung 82% APBN. Kan tinggal nambah sedikit sudah 100% APBN. Apalagi bisa sampai ke 20 gitu. Itu maksud saya. Itu jawabannya. Luar biasa. Tabak Prof. Luar biasa. Mungkin satu nih, saya tahu rasanya. Daftarnya ke sana. Saya tahu nih rasanya ada di dekat Prof, tapi nggak kelihatan. Jadi kayaknya sakit nih kalau kita ada di dekat Prof, tapi dari tadi kayak nggak kelihatan gitu, nggak diperhatikan. Karena dari tadi ada orang persis di belakang Prof, dari tadi tunjuk tangan sampai muka abang ini udah pucat gitu. Jadi kayaknya mungkin boleh kami persilakan bang, silakan. Terima kasih abang-abang moderator dan kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mas'ud Silalahi, Prof. Iya. Saya juga mengelola mengasuh rumah Al-Quran di Jalan Gaharu nomor 3Y. Rumah Al-Quran. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya karena sudah banyak yang tabrak Prof. Tapi karena tadi ada bahasa Prof mau memberikan jaket, sebelum Prof memberikan, izinkan kami duluan memberikan ulos sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan terhadap tokoh bangsa Profesor Mahfud MD. Dan ulos ini memiliki makna filosofi untuk menghangatkan sebagai selimut. Karena malam ini cuaca agak dingin, kita menghangatkan Prof dengan ulos ini. Dan sebelum Prof memberikan kepada kami kontribusi yang besar di 2024 nanti, kami akan duluankan berkontribusi untuk memilih Prof Mahfud MD dan Ganjar Pranowo. Tabrak Prof. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterima Prof. Dan sedikit lagi bahwa ulos ini adalah sebagai simbol darah dan nafas perjuangan rakyat untuk Prof Mahfud MD dan Ganjar Pranowo. Luar biasa, luar biasa. Oke, boleh dong kasih tepuk tangannya untuk Prof Mahfud MD. Karena kayak nggak afdol ya kalau nggak diulosin gitu bahasanya ya. Betul. Jadi kalau filosofi orang Batak juga Prof, diulosin ini kayak membagi-bagi berkat lah gitu Prof. Iya. Biar sah datang ke Medan ya Bang ya. Luar biasa, tabrak Prof Luar Medan. biasa.
Ini baru sah dia ke Medan. Nah. Oke, mungkin gimana Prof? Kayaknya satu hari ini juga kita tahu Prof perjalanannya jauh. Betul Dan Bang. Jadi mungkin di kesempatan berikutnya teman-teman cukup mohon maaf sebelumnya kalau kita mau mengakomodir semua pasti tidak akan bisa. Betul. Karena kekuatan dan tenaga Prof juga terbatas. Betul Bang. Dan ini juga salah satu kegiatan terakhir di hari ini. Iya. Mungkin sehabis ini Prof juga bakalan langsung istirahat. Iya. Mungkin Karena besok masih mau sudah lanjut lelah, lagi ya Bang karena ya. besok juga bakal Dan di hari-hari ada lanjut ke depan juga kegiatan-kegiatan masih ada lain. pertarungan. Jadi Iya. mohon teman-teman saudara-saudari harap pengertiannya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Iya. Sebelum Ya, kita tutup dari Prof? saya mau ngasih ini kepada penanya tadi. Ini dia, ini mungkin. Ini Prof, ada 5 penanya ya. Ada Yang dapat Maria berapa nih, Prof? Simbolon, ada Nabila, Mbak Nabila, kemudian ada Niku, ada Syarifin Malu, ada Maskur, siapa lagi tadi yang belum tercatat? Rizky. Kamu juga tanya kan tadi? Iya, tanya Prof. Kamu Ya, tanya? tadi, Prof. Iya tanya semua. Nah, Ya, semua Iya. menurut saya semuanya baik. Oleh sebab itu yang menentukan ini untuk siapa, kamu saja yang menentukan. Prof, ini satu hadiah untuk, berarti hanya satu Prof? Satu. Nanti dipakainya sendiri Prof. Aduh. Aduh, Saya gimana bingung tuh? nih. Bahaya ini kalau kayak gini, Prof. Boleh, kalau gitu Prof saya akan pilih nanti Prof berkenan untuk memakaikannya ya Prof ya kepada yang... Nanti ada uangnya. Dicek dulu Prof. Jadi karena saya sudah mendengarkan semua banyak pertanyaan, benar kata Prof bagus, tapi ada satu yang membuat saya terharu, ikut sedih juga mendengarnya. Mungkin saya pengen kasih jaket ini kepada orang tua kami tadi, Bapak Syarifin di sana. Boleh dong? Luar biasa. Memang tepat. Mungkin ya? udah pulang atau belum ya? Oh, Gak Aci diwakilkan ya. aduh ya sudah pulang. Udah Ya pulang sudah. ya. Memang Oke. kalau kakak ini milih dia berdasarkan emosional dia. Betul, saya jadi teringat ayah saya Bang. Oke. Berarti kita ulang ya Prof ya. Oke kalau gitu saya pengen kasih pertanyaannya yang paling oke dan menggebu-gebu dengan keberaniannya. Mungkin karena saya perempuan, saya pengen kasih ke perempuan aja boleh ya Prof ya. Saya mau kasih ke kakak yang baju hitam tadi deh. Apa udah masih ada? Kak Simbolon, iya Oh, iya. Oke, sini maju dong Kak, kasih tepuk tangannya. Ini Sampai Prof yang dari meneteskan air sekolah, mata loh itu. sekolah inklusif tadi Prof. Boleh Kak? Oke. Mungkin Boleh dipakein aja Prof. salam. Wih, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini mungkin juga sebagai catatan ya, bahwasannya ini adalah pertinggalnya Prof Mahfud untuk kita semua mengawal ketika Prof Mahfud duduk nanti. Betul. Semua program-program yang bagus untuk Indonesia. Oke. Dan yang pastinya pasti lebih baik. Iya. Luar biasa. Terima kasih ya Kak ya. Oke. Wah, luar biasa. Oke. Baik. Pokoknya kita pengen lebih lama lagi nabrakin Prof ini karena Prof ini juga kuat banget ditabrakin gitu ternyata. Betul. Tapi kayak tadi dibilang masih ada perjuangan esok hari ya kawan-kawan ya. Jadi kita harus kasih pengertian sama Prof juga gitu. Bahwa besok masih dia mau bertarung dan untuk memenangkan dan menjadi perwakilan aspirasi kita untuk menjadi calon wakil presiden tahun 2024 Bang Rio, ya guys ya. saya izin Prof, mungkin sebelum meninggalkan warga-warga Medan, sedikit kenang-kenangan yang ingin disampaikan yang ada di sini. Mungkin Prof penutupnya Prof boleh? Apa closing statement yang ingin disampaikan kata-kata hari ini? Jadi biar langsung dikasih quotes. Mau Hari berdiri, ini Prof? saya ingin mengatakan bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 saudara semua diundang oleh negara untuk
memberikan penilaian dan keputusan tentang pemerintahan ke depan. Saudara akan memilih calon presiden dan wakil presiden, akan memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Saudara hendaknya menggunakan hak pilih saudara sesuai dengan hati nurani saudara, sehingga nanti akan terpilih pemimpin yang menurut saudara memang layak untuk memimpin. Saudara, terutama ini generasi muda, jangan mudah terintimidasi, jangan mudah terprovokasi, dan harus berani menyatakan sikap bahwa saya akan memilih untuk Indonesia, bukan untuk si A, untuk si B, bukan untuk kepentingan jangka pendek apalagi yang sifatnya personal. Itu saja, pilih yang menurut hati nurani saudara cocok untuk dipilih. Itu aja. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof.